Baik, di sini saya akan mengerjakan tugas akhir job mata kuliah CAD/CAM. Ya, inilah dia gambar jobnya, job tugas akhir. Ini adalah langkah-langkah yang saya buat sendiri sebelumnya. Baik, langsung saja. Yang kita kerjakan yang pertama adalah membuat gambar 2 dimensi. Langsung saja, ini dia langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu aktifkan Mastercam dengan mengklik shortcut pada desktop. Ini dia shortcutnya. Kita buka. Sudah terbuka. Dan selanjutnya yaitu tekan Alt F9 untuk memunculkan titik nolnya. Jadi kita tekan Alt F9, maka akan muncul titik nol. Ini dia titik 00-nya. Langkah selanjutnya yaitu aktifkan line, klik pada titik 00 untuk memulai gambar. Pertama-tama buat garis dengan ukuran Y5 dengan sudut 90 derajat seperti pada gambar ini. Jadi pertama kita pilih line, selanjutnya tentukan di titik 00, kita klik. Selanjutnya buat di sini Y-nya 5 dengan sudut 90 derajat, enter. Ya, inilah dia garisnya. Sama seperti yang ada di gambar langkah kerja. Langkah selanjutnya yaitu buat garis kedua pada titik X-6, Y0, Z0 dengan ukuran Y7 dengan sudut 90 derajat. Jadi kita aktifkan lagi line-nya. Kemudian tentukan titik di sini min 6, X-nya, Y-nya 0, dan Z-nya 0. Inilah dia titiknya. Kita buat di sini Y-nya 7 dengan sudut 92. Maaf, 90. Enter. Ya, seperti inilah dia jadinya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu offset garis pertama dengan jarak 14,5. Selanjutnya offset juga garis kedua dengan jarak 5. Jadi yang disebut garis pertama di sini yaitu yang ini, dan ini adalah garis kedua. Jadi pertama-tama kita offset garis pertama, yaitu pertama kali kita klik garis yang pertama untuk menandainya. Setelah kita klik, pilih Expand Offset. Kita buat di sini sesuai dengan langkah kerjanya, yaitu dengan jarak 14,5. Jadi kita buat di sini 14,5. Kita tentukan arahnya. Ya, ini dia hasil offsetnya. Baik, selanjutnya adalah offset garis kedua. Jadi ini kita tandai, kita klik. Setelah itu pilih kembali Expand Offset. Kita buat di sini jaraknya 5 tadi. Kemudian kita tentukan arahnya lagi. Ya, seperti ini. Jadi inilah dia hasilnya. Sesuai dengan yang ada di gambar langkah kerja. Langkah selanjutnya yaitu buat garis pada titik X-36, X-35, Y0 dan Z0 dengan ukuran 990. Kemudian offset sejauh 6. Jadi kita pilih line lagi. Pertama kita perkecil dahulu.
Setelah kita pilih line, kita tentukan titiknya tadi adalah min 35, X-nya, Y-nya 0, dan Z-nya 0. Kemudian di sini tadi 9, dan di sini 90. Enter. Kemudian oke kan. Selanjutnya kita offset sejauh 6. Setelah kita tandai garisnya, kemudian expand offset, buat di sini 6. Tentukan arahnya, ya seperti ini. Kita oke kan. Langkah selanjutnya yaitu buat kembali garis pada titik X-36, Y0, Z0 dengan ukuran 10, 90. Jadi kita buat lagi line di sini, tentukan titik X-nya min 36, Y-nya 0, dan Z-nya 0. Di sini tadi dibilangnya dibuat dengan Y-nya 10, sudut 90. Tekan enter. Kita oke kan. Selanjutnya yaitu offset sejauh 3, 7, dan 9. Jadi nanti hasil offsetnya ada 3 buah garis. Yang pertama dengan jarak 3, garis kedua dengan jarak 7, dan garis ketiga dengan jarak 9. Jadi yang kita offset di sini adalah garis yang ini, yang baru kita buat tadi. Pertama kita tandai dulu, kita klik, kemudian offset. Yang pertama tadi sejauh 3, bukan arahnya, ya, ini kita oke kan. Kemudian kita tandai lagi garis yang tadi. Setelah kita klik, pilih expand offset kembali. Yang kedua tadi dengan jarak 7. Tentukan arahnya. Oke. Kemudian kita tandai lagi untuk garis yang ketiga. Setelah kita klik, kita offset. Yang ketiga tadi dengan jarak 9. Oke. Ya, seperti ini dia. Dan ini hasilnya. Ya, sama seperti yang ada di gambar langkah kerja. Kemudian langkah selanjutnya yaitu hubungkan setiap ujung garis yang telah dibuat tadi dengan menggunakan line, sehingga hasilnya adalah seperti gambar yang ini. Jadi kita hubungkan setiap ujung-ujung garis ini sehingga membentuk gambar yang ada di dalam langkah kerja tadi. Langkahnya yaitu kita pilih line, kemudian multi-line, kemudian mulailah kita hubungkan setiap ujung garisnya. Setelah selesai, kita tekan OK. Dan inilah hasilnya. Sama persis seperti yang ada di gambar langkah kerja. Kemudian langkah selanjutnya yaitu fillet bagian garis mendatar dengan radius 4 seperti pada gambar. Ini dia hasil filletnya. Jadi yang kita fillet di sini adalah garis yang ini dan dihubungkan kemari. Pertama-tama kita pilih fillet yang tipis, kemudian kita buat di sini 4.
langsung klik garis yang pertama yang ini, kemudian yang kedua yang ini. Karena garis yang di sini terhapus, jadi kita pilih no trim. Ya, kembalikan lagi garis ini. Kemudian langkah selanjutnya yaitu fillet bagian selanjutnya dengan radius 2 seperti pada gambar. Ini dia hasil filletnya, yang ini dan yang ini. Dan ini yang akan kita fillet. Jadi pertama-tama kita buat di sini 2. Maaf, ada kesalahan. Pertama kita buat tadi yang di sini 4. Kita pilih no trim. Kita oke kan terlebih dahulu. Selanjutnya pilih lagi fillet entities. Selanjutnya kita buat 2. Kita klik di sini dan di sini. Kita pilih no trim lagi. Kemudian yang di sini dan di sini. Kita pilih trim. Oke, setelah itu kita pilih di sini trim. Menu trim, kemudian kita pilih divide. Kita hapus bagian yang ini dan bagian yang ini. Oke kan? Dan jadilah gambarnya seperti ini. Sesuai dengan ada yang digambar langkah kerja. Kemudian tadi disuruh untuk save dengan nama dimensi 1 untuk keperluan solid nanti. Jadi di sini terlebih dahulu kita file, kita save, kita buat di sini namanya dimensi 1. Tentukan folder yang mau kita buat di mana. Folder video. Oke, setelah kita tentukan folder di mana kita akan men-save file kita tadi, kita pilih save. Oke, sudah tersave dengan nama dimensi 1. Langsung ke langkah selanjutnya, yaitu untuk membuat sesi bagian bawah. Pertama-tama tekan Ctrl A pada keyboard untuk menandai semua bagian. Kemudian pilih Expand Mirror. Kemudian langkahnya langsung saja kita tekan Ctrl A, maka akan tertandai semua bagian dari gambar ini. Kemudian setelah tertandai, kita pilih Expand Mirror. Kemudian kita tentukan XYZ-nya. Nah, seperti ini. Dan setelah itu kita tekan OK. Ya, seperti inilah hasilnya. Sama seperti yang ada di gambar langkah kerja. Ya, sama persis. Selanjutnya yaitu kita save dengan nama dimensi 2. Jadi setelah itu kita save as lagi dengan nama dimensi 2. Setelah kita buat namanya, kita save. Oke.
selanjutnya yaitu kita buat ukuran garisnya, ukuran panjangnya. Sini untuk mempersingkat, saya akan menampilkan gambar yang sudah jadi. Ini yang saya buat sebelumnya. Ya, jadi inilah gambar plus ukurannya. Ya, setelah kita membuat gambar 2 dimensi tadi, langkah selanjutnya yaitu membuat gambar solid. Jadi pertama-tama untuk membuat gambar solid, yaitu buka file yang telah kita save tadi, yaitu file yang bernama dimensi 1 tadi. Jadi kita buka Mastercam lagi. Kita open file dimensi 1 tadi. Ini dia dimensi 1. Open. Ya, inilah dia gambarnya. Langkah selanjutnya yaitu buat garis mendatar di bagian bawah ujung garis sebagai penghubung seperti pada gambar. Jadi garis yang dimaksud adalah garis mendatar yang ada di bawah ini. Ini dia garisnya. Jadi di sini kita buat dengan menggunakan perintah line. Kemudian klik di ujung garis yang pertama. Kemudian klik lagi di ujung garis yang kedua. Oke. Ya, selesai. Kemudian langkah selanjutnya yaitu hapus garis-garis pada bagian dalam seperti pada gambar dengan tombol delete pada keyboard. Kemudian kita save. Jadi yang dihapus di sini adalah garis-garis yang berada di bagian dalam gambar kerja ini. Ini dia. Sehingga nanti hasilnya akan seperti gambar yang ini. Jadi langkahnya yaitu kita tandai dahulu garis-garis yang ada di bagian dalam ini. Kita klik setiap garisnya. Setelah semua garis terklik, kemudian kita tekan delete pada keyboard. Maka semua garis yang kita tandai tadi akan terhapus. Langkah selanjutnya yaitu pilih menu solid, pilih solid revolve. Setelah muncul menu, klik garis pada job gambar tadi, kemudian pilih pengaturan sesuai gambar di bawah ini. Ya, jadi pertama-tama kita pilih solid, kemudian solid revolve. Kita klik gambar kerjanya, klik. Setelah semua tertandai, kita tekan OK. Kemudian kita tekan lagi garis mendatar sebagai sumbu putarnya. Kita klik. Oke. Kemudian kita OK-kan lagi. Create body. Kita pilih create body. Angle-nya 360 derajat. Kemudian setelah itu kita tekan OK. Ya, seperti inilah hasilnya. View-nya kita rubah jadi isometrik. Ya, maka jadilah gambar solidnya sesuai dengan yang ada di gambar langkah kerja. Ini dia gambar langkah kerjanya. Kemudian pilih menu set setting untuk mewarnai dan pilih warna sesuai keinginan kita. Save dengan nama solid. Jadi jika kita ingin memberi warna gambar kerja kita pilih perintah shaded, kemudian pilih set setting, pilih shading aktifnya, kita aktifkan, kemudian select color, kita pilih warna sesuai dengan keinginan kita. Setelah kita pilih warna,
kita tekan OK dan OK lagi. Ya, maka gambar kerja kita tadi akan terwarnai semua sesuai dengan warna yang kita inginkan. Kemudian setelah itu kita save as dengan nama solid. Oke. Baik. Setelah kita tadi membuat gambar solidnya, langkah selanjutnya yaitu membuat simulation cam. Langsung saja ke langkah pertama, yaitu buka file dimensi 1. Pertama kita buka, tekan terlebih dahulu, kita open. Ini dia file dimensi 1, kita open. Ya, maka keluarlah gambar dimensi 1 tadi. Kemudian langkah selanjutnya yaitu hapus garis di bagian dalam sehingga hasilnya seperti pada gambar. Jadi nanti kita hapus garis yang tadinya berada di sini sehingga nantinya akan seperti pada gambar yang ini. Ini dia, jadi kita hapus adalah garis yang ini. Kita tandai semua garis yang akan kita hapus. Kemudian tekan delete pada keyboard. Oke, sudah seperti pada gambar langkah kerja. Kemudian langkah selanjutnya yaitu buat garis pada titik X2 Y0 Z0 dengan ukuran 1190. Jadi kita pilih perintah line, kemudian X-nya kita buat 2, Y-nya 0, dan Z-nya 0. Oke, kita buat di sini 11 dan di sini 90. Enter. Oke. Kemudian langkah selanjutnya yaitu pilih menu machine type, pilih latte default. Selanjutnya kita pilih machine type, kita pilih latte, kemudian default. Setelah itu pilih menu latte face to pad. Kita pilih pad, kemudian latte face to pad. Nah, ini dia. Kemudian langkah selanjutnya yaitu pilih mata pisau yang pertama, bitrate 100, window speed 1000 dan maksimumnya 3000. Kemudian aktifkan float. Jadi kita isikan ukuran-ukuran bitrate, window speed dan maksimum window speed tadi sesuai dengan yang ada pada gambar langkah kerja ini. Yang pertama tadi kita pilih mata pisau yang pertama, kemudian bitrate-nya kita ubah menjadi 100, window speed-nya 1000, dan maksimumnya 3000. Kemudian kita on kan. Oke, sudah sesuai dengan yang ada di gambar langkah kerja. Kemudian setelah itu pilih menu face parameter. Kemudian isi setiap ukuran sesuai dengan pada gambar di bawah ini. Ini dia patokan ukurannya. Kita pilih face parameter. Kita sesuaikan ukurannya sesuai dengan yang ada di gambar langkah kerja. Untuk entry amount 0,02. Untuk step overnya 0,2, finish step overnya 0,0, overcutnya 0,2, retract-nya 0,02, stop tulip 0,0.
Kita sesuaikan terlebih dahulu apakah sudah sama. Ya, setelah semuanya sama, langkah selanjutnya yaitu kemudian pilih select point. Jadi select point, kemudian klik pada titik 00 dan klik lagi pada ujung tegak yang kita buat tadi yang tertera pada gambar 1. Jadi pertama nanti kita klik di sini sesuai yang ditujukan pada anak panah. Kemudian yang kedua kita klik lagi di sini. Jadi ini dia, kita pilih select point. Kemudian yang pertama tadi kita klik di sini. Kemudian klik lagi di sini. Oke. Setelah semuanya sesuai, kita tekan OK. Ya, dan jadilah gambar seperti ini, sama seperti yang ada di gambar langkah kerja. Langkah selanjutnya yaitu pilih menu toolpad, kemudian latih canit, kemudian latih canit. Jadi kita pilih ini toolpad, kemudian latih can, kemudian latih can rope toolpad. Nah, setelah terbuka menu chainingnya, kemudian kita pilih si plane, aktifkan chain, kemudian klik tanda panah pada bagian ujung atas menu chaining. Jadi ini dia garis yang dimaksud dengan tanda panahnya. Kemudian pilih start, klik bagian ujung garis siku-siku. Jadi di sini pertama kali kita klik garis yang ini. Kemudian setelah itu pilih N-nya, kita klik pada ujung garis titik 0. Garisnya yang ini. Jadi yang pertama tadi kita pilih plane, kemudian chaining, kemudian kita klik arah panah ini, kita klik, kemudian kita pilih startnya, start point, kita klik di sini. Ya, kita ubah arahnya menjadi kanan. Ya, dia arahnya ke kanan. Setelah itu kita pilih N-nya di sini. Kita pilih N, ya. Kita klik tadi di sini. Ya, sudah sesuai dengan yang ada di gambar langkah kerja. Selanjutnya kita pilih OK. Oke. Ya, selanjutnya pilih mata pisau yang kedua. Atur feed rate, spindle speed, dan maksimum spindle speed, dan coolant sesuai dengan ukuran pada gambar. Jadi ini dia patokan ukurannya. Jadi nanti kita isikan sesuai dengan yang ada di gambar ini. Yang pertama tadi kita pilih mata pisau nomor 2. Kemudian feed rate-nya kita ubah menjadi 100. Spindle speed-nya 1000 dan maksimumnya 2000. Kemudian coolant-nya kita on-kan. Oke. Kemudian pilih parameternya. Kita isi sesuai dengan yang ada di gambar. Itu yang pertama 0,2, yang kedua juga 0,2, yang ketiga 0,02, dan yang terakhir 0,02 juga. Kita sesuaikan dengan yang ada di gambar tadi. Oke, sudah sama. Selanjutnya adalah pilih plung parameter. Ini dia plung parameter. Kita pilih ini. Oke, muncul menu plung cut parameternya.
pilih ruang cutting nomor 2. Ini yang kita pilih. Ini kita pilih, kemudian tekan OK. Kita buat lab compensation direction-nya dan OK. Ya, seperti ini dia. Sesuai dengan yang ada di gambar langkah kerja. Oke. Kemudian langkah terakhir yaitu pilih menu toolpad, kemudian latte can, kemudian latte can finish. Kita pilih toolpad, kemudian latte can kembali, kemudian latte can finish. Kita klik OK. Kemudian muncul menunya, pilih pisau nomor 2 juga atau ukuran sesuai yang tertera pada gambar. Jadi kita atur terlebih dahulu pisau nomor 2 sudah. Fit rate-nya 100, finger speed-nya 1000, dan maksimumnya tadi 2000. Tekan coolant fluid-nya. Oke. Kemudian pilih properties. Pilih menu properties, kemudian nanti finish parameter. Setelah muncul menu properties, centang approach point dan pilih OK. Jadi kita pilih parameter, centang approach point. Setelah ini tercentang, kita pilih OK. Oke. Jadi simulasinya kita mainkan, kemudian kita save dengan nama simulation cam. Nanti hasilnya akan seperti pada gambar yang ini. Jadi kita tes dulu gambar yang kita buat tadi. Ambil semua, kemudian kita play. Oke. Oke. Sesuai dengan yang ada di gambar langkah kerja. Jadi inilah simulation cam-nya. Langsung saja kita save file, save as dengan nama simulation cam. Oke. Baik, ke langkah selanjutnya yaitu program CNC. Ya, untuk melihat program CNC, aktifkan semua toolpad, kemudian klik G1, akan muncul seperti gambar, kemudian klik OK. Jadi yang dimaksud G1 di sini adalah yang ini. Setelah kita aktifkan semua toolpad-nya, kita klik G1, kemudian kita tekan OK. Kita pilih tempat di mana kita akan menyimpan filenya. Kita pilih ke folder yang tadi, folder, dan OK. Kita save. Ya. Jadi inilah program CNC-nya dari gambar yang kita buat tadi. Baiklah, jadi itu tadilah tugas akhir saya tadi yang telah saya buat, dan semuanya sudah sesuai dengan apa yang ditugaskan. Yang pertama tadi kita buat gambar 2 dimensi, yang kedua gambar solid, yang ketiga simulasi, yang keempat program CNC, dan yang kelima setiap langkah dilakukan print screen, yaitu
Inilah yang kita lihat ini merupakan tugas dari yang nomor 5. Oke, sekian. Terima kasih.